Banyak orang mengira puncak adalah tujuan akhir dari sebuah pendakian. Namun, seiring langkah kaki yang semakin berat dan udara yang kian menipis, sebuah kesadaran baru biasanya muncul. Puncak hanyalah bonus. Tujuan sebenarnya adalah kembali ke rumah dengan selamat. Pukul 7 pagi, kami telah tiba di pos brigade. Jarak antara rumah Verly ke pos brigade sekitar 30 menit. Tidak terlalu jauh, hal ini membuat kami tidak kesiangan untuk melakukan pendakian. Guys, kita udah sampai di tempat regis. Mau regis dulu, habis itu kita mau naik langsung bersama kayak Uye. Tengkik. Let's go ya. Leader. Puyoan. Rahmat. Melakukan registrasi adalah kewajiban jika kita memasuki wilayah konservasi. Harus kita taatin apa saja yang menjadi ketentuan pos. Kata orang, datang sebagai tamu, pulang membawa restu. Tertib administrasi adalah langkah awal mencintai bumi. Lagi pula, jangan sampai jadi pendaki ilegal ya teman-teman. Bahayanya nggak main-main. Dengan registrasi resmi, posisi kita terpantau dan kita ikut menjaga ekosistem tetap terjaga. Jam 8 tepat kita mulai pendakian. Let's go. Melihat puncak yang sudah memanggil, rasanya kaki udah nggak sabar lagi untuk naik ke atas. Ternyata baru berapa menit kita udah ngos-ngosan guys. Benar kata orang, info ini nggak bisa diremehin. Tapi kita harus tetap semangat guys, karena perjalanan kita masih lama. Doain kita supaya bisa sampai puncak dengan selamat dan turun dengan selamat juga. Let's go. Ya guys, itu orang berapa? Orang berapa? Orang dua. Saya kan orang dua. Sama siapa satu? Sama nasi. Sama nasi satu. Start awal yang sempurna. Formasi masih lengkap, stamina masih membara, dan sepanjang jalur isinya cuma perbincangan seru yang bikin lupa kalau jalur mulai menanjak. Lama mang ini bu. Dek nak kok mang? Perih. Udah. Libur dulu. Kan ngekas. Peng. Agak tahan-tahan di kayak menatap ke cici. Mau lah kan tuh tadi kan. Tahan lagi. First time, Dempu. tapi tetap Kuat. Let's go. Di sela hijaunya daun teh, semangat kami mulai diuji. Seorang teman berbisik tentang lelahnya, dan seketika target mulai terasa nomor 2. Bagiku, mendaki bukan soal siapa yang tercepat, tapi bagaimana kita bisa sampai dan pulang bersama-sama. Kekhawatiran kami kalah oleh tekadnya yang bulat. Tanpa carrier, tapi dengan semangat yang luar biasa, Piko kembali melangkah. Benar-benar salut. Guys, yang tadi bawa carrier nggak kuat guys, dia ganti. Dia ganti. Bawa nasi dia guys. Nasi bong. Wow. Wow guys. Lanjut guys. Ya udah istirahat nih guys. Leadernya ini kan tanah leader ya. Tapi udah istirahat ya. Guys, kita belum sampai ini seperempat perjalanan dia udah kacau ini ya. Baiklah, demi menjawab tekad itu, saya dan teman-teman akan kawal sampai batas kesanggupannya. Semoga kuat sampai kembali. Sayup suara pendaki lain mulai terdengar, memecah kesunyian lereng Dempo. Sebuah pertanda bahwa pintu rimba sudah di depan mata. Setelah perjuangan di bawah terik kebun teh, kini giliran kami yang membiarkan raga sejenak beristirahat.
mengumpulkan tenaga sebelum benar-benar masuk ke jantung rimba. Sampai pintu rimba tapi guys. Mantap. Bagaimana menurut Anda? Tidak ada menurut saya. Doa kembali dipanjatkan sebelum kaki mulai melangkah masuk jalur pendakian yang sebenarnya. Oke, semuanya, sebelum kita berangkat puncak, alangkah baiknya kita berdoa. Doa tidak akan pernah selesai, meski langkah kaki kini mulai menapaki sisi lain pintu rimba. Di ambang batas antara dunia luar dan rimbunnya belantara, kami titipkan keselamatan pada Sang Pencipta. Biarlah setiap langkah yang tertanam menjadi zikir yang mengiringi perjalanan kami ke puncak. Walaupun capek guys, kita nggak boleh berhenti, sedikit-sedikit berhenti ya. Karena estimasi kita sampai di pelataran itu sore guys, jadi masih dapat sunset. Suara bebatuan yang beradu kini mulai redup, berganti dengan tanah keras yang dipeluk erat oleh akar-akar tua. Jalur ini seolah bercerita tentang usia rimba yang jauh lebih tua dari napas kami. Keputusasaan para pemula biasanya dimulai dari sini guys. Habis dari pintu rimba, kita akan merasa, wah, mending pulang makan pop mie. Seperti yang dilakukan oleh ini orangnya. Nah ini ya orangnya guys. Tapi semangatnya untuk kembali bangkit luar biasa guys. Patut diacungi jempol. Pantengin terus video kita guys. Let's go. Begitulah cara saya menjaga mereka tetap bergerak. Lewat candaan yang mungkin terdengar ringan, saya tidak bermaksud jahat. Saya hanya sedang berusaha membakar apa yang seharusnya menyala. Semangat Kanda. Semangat Kanda. Nggak salah-salah identitas itu leader kali itu. Akal-akal siapalah ini ngajak mendaki Dempo. Kalian lihat. Langkah bermula di hamparan hijau yang luas, meninggalkan jejak di Let's go, guys. tanah yang basah dan buas. Aroma daun teh Duluan, Bang. memudar tertiup angin, membawa pesan tentang puncak yang dingin. Abang Den. Akar-akar tua menjadi Tarik nggak? tumbuhan Aman. raga, menanjak Lanjut. perlahan Lanjut. di antara dahan dan bunga. Allah. Selip. Bis memori. Nggak mungkin. Masih ada siko lagi. Tahu aib dah lo itu isinya. More and more and more. Malu dengan leader ini. Lagi-lagi istirahat ya guys. Aib dah lo itu isinya. Sortir tuh lagi apa sih? Heningnya rimba menjadi kawan setia, menjauhkan diri dari Kita sudah memasuki dunia. pendakian yang sedikit curam guys. Setiap napas adalah Kini akar dan tanah seolah berkolaborasi membuat tanjakan untuk menguji tekad kami. sela kabut yang datang. Pendakian Gunung Dempo ini bukan tentang bagaimana cara kita menaklukkan jalur pendakian, tapi bagaimana cara kita mengalahkan diri sendiri. Ah, Mantap. mantap. Tempo. Luar Oke. biasa. Sang Dempo yang merangkul awan-awan,
Ada dilema yang menyesak di dada. Di satu sisi, shelter 1 adalah target yang harus dicapai. Namun di sisi lain, raga Piko seolah mulai mencapai batasnya. Dia begitu pucat. Tapi dia juga yang paling kekeh untuk tidak berhenti. Inilah titik di mana sebuah perjalanan benar-benar menguji hati seorang kawan. Sebentar lagi kita akan mencapai shelter 1. Semangat. Shelter 1 akhirnya menyapa di tengah tenaga yang mulai terkikis. Jarum jam baru menunjukkan pukul 10 pagi, terlalu dini untuk makan siang. Namun cukup tepat untuk berbagi roti sepotong. Kita telah sampai di shelter 1. Wih, mantap. Gila. Kita memang benar-benar Gunung selalu punya cara untuk menguji kesabaran. Belum usai kekhawatiran kami pada Piko, kini giliran Verly yang terkena ulat bulu di bagian leher. Dengan keterbatasan P3K yang ada, kami hanya bisa memberikan cairan pereda gatal seadanya. Sebuah pengingat keras bahwa di rimba ini, kita hanyalah tamu yang harus selalu waspada pada setiap jengkal bahayanya. kita manjat. Kan manjat naik nih ya, nih. Naik nih ya, Kita istirahat di shelter 1, makan roti aja, guys. Kita sudah sampai di shelter 1. Bagaimana perasaan Anda? Cukup sedikit capek. Lumayan. Bagaimana ini? Kasih motivasi buat anggota yang udah capek. Pantas saja ini. Cukup melelahkan banyak pemula-pemula. Oke, tapi kita tetap semangat. Senang rasanya melihat teman yang masih bersemangat meski letih mulai menguasai. Sebelum selanjutnya kembali menapaki kaki, melanjutkan perjalanan. Setelah dari shelter 1, kita lanjut gas lagi. Ini pukul 10.45. Let's go. Ternyata sangat curam. Alam mulai menaikkan level permainannya. Jalur yang kian curam, kami hadapi dengan langkah yang kian tenang. Kami belajar untuk berdamai dengan waktu. Tak apa jika harus lebih sering berhenti dan bernapas panjang. Karena mendaki bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa sabar kita menata hati di setiap tanjakannya. Nah guys, ternyata ada pendaki yang seperti ini. Dempo, no mercy. Ternyata, gunung tidak memilih siapa yang akan ia uji. Setelah Viko dan Verly, kini giliran tubuh saya yang dipaksa berhenti. Kram di otot paha ini seolah menjadi pengingat bahwa sehebat apapun semangat yang saya bakar untuk teman-teman saya, raga saya hanyalah manusia biasa yang butuh jeda. Kita harus pakai kue cabai guys. Kaki udah mulai kram. Ngelewatin pintu rimba sedikit, shelter 1 sedikit, sudah pakai koyok guys. Aduh, lemah sekali. Begitulah kata Viko. Kini giliran dia yang menyemangati saya. Kram dan lelah perlahan menjadi kawan perjalanan. Kami belajar bahwa kekuatan bukan tentang seberapa cepat kita menanjak, tapi seberapa pintar kita mengatur stamina. Di titik ini, raga kami telah lulus dari ujian pertama.
Kami tidak lagi melawan jalur, tapi kami mengikutinya. Ini maknanya leader guys. Lihat jalur pendakian. Oh, sampai saling bantu guys. Yuk, yuk, semangat. Matahari tepat di atas kepala, sebuah alarm alami bahwa raga sudah butuh asupan energi. Di tengah sisa tenaga yang terus terkuras, kami beruntung dinding lemari menyisakan sedikit tanah landai untuk kami berteduh. Inilah saatnya membuka nasi bungkus titipan Ibunda Verly. Di ketinggian ini, masakan ibu bukan sekedar makanan, tapi adalah bentuk cinta yang menguatkan langkah kaki untuk terus mendaki. Nampaknya karena cuaca tidak memungkinkan ya, kita istirahat di dinding lemari untuk makan siang, kemudian kita akan lanjut lagi. Demi apa ditinggal di jalan kayak? Tadi kan aku meki kak. Di shelter berapa? Bener-bener kak. Aku telah ngomong. Langsung ada langsung. Kau manggil aku tadi kan? Iya kan aku nunjuk ini. Nah, kataku. Itu kan 2 jalur, kami tidak lewat situ tadi. Kak, itu kataku. Bawa makanan. Bener-bener. Kata kita nasi Kak Piko. Kata Salah aku rewangi turun. lewat, Bay. Serius kak? Aku jalur sebelah kanan pula tadi. Anjay, drama Enggak. tinggal sih. Deh boy, langsung baik kalau cek itu. Yalah, enggak apa-apa kek. Aman-aman baik kek. Kelap. Selamat Anda kena prank. Lagi ada, sampai ternangis terdemam. Di dapur umum ada. Dinding lemari. Santai bong. Eger di Palembang ini banyak bong. Sampai ke Prabu gitu. Kau bos Pesanan kelakarnya kalau di sini. ketemu. Tidak jari kelingking kuping. Setelah drama singkat, tiba saatnya sesi yang paling sakral, makan siang. Dan secara aklamasi, Viko yang tadinya sempat bikin khawatir, kini resmi naik jabatan menjadi leader konsumsi. Oh, kita di dinding lemari. Carry logistik bawa. Aduh. Oke. Bagus ya. Bagaimana menurut Anda? Cara jadi leader, tim, anggota sudah makan kalau kita making. Oh, memang leader yang baik kamu. Mak kejam. Kasih tahu dulu. Makan kita. Kita hari ini makan apa nih? Sayur. Wih, sehatnya. Kau hampir gagal makan. Hampir makan permen karet. Oh, kau. Hampir ngunyah permen karet. Toh. Ayam kecap, nasi. Mantap ini. Guys, kabut udah menyelimuti dinding lemari. Kita akan bersiap-siap berangkat. Tapi kita masih menunggu beliau selesai makan. Hai guys. Keadaan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi solusinya? Solusinya kita harus siap siaga. Tadi sudah makan juga dan sebentar lagi kita akan gas lanjut Mana orangnya lagi. kita, bong? Tenaga sudah terisi, tapi sisa cedera masih terasa. Menuju shelter 2 bukan lagi soal adu cepat, tapi soal adu kuat menahan rasa tidak nyaman. Saya tetap melangkah di sela-sela keram yang datang dan pergi, mencoba beradaptasi dengan rasa sakit, sampai ia lupa bahwa ia sedang menyerang saya. Kita pergi tapaki jalan hutan, Oke, sudah mulai kram. tinggalkan Tapi kota tadi udah disemprot dan salonpas. derita. Ini udah agak mendingan. Malam Kita harus itu paksakan untuk kita naik, guys. lalui jalur ke puncak Pangrango. Hanya karena tidak nyaman, bukan berarti harus menyerah. Saya yakin dengan ujian ini, Dempo pasti memberikan hadiah yang pantas di puncak nanti. Kau kan pergi menuju gerbang Kembali menjajaki misteri jalur lembah pendakian, guys. Mandalawangi. Mari kita nikmati setiap jengkal pendakiannya. Pangrango. Let's go. Malam itu ku bermimpi bayanganmu yang hilang
guys, kita hampir sampai shelter 2. Persediaan air minum kita sudah habis. Kita harus isi. Oke guys. Sama seperti di shelter 1, shelter 2 juga punya gerbangnya. Ya, gerbangnya adalah tanjakan akar. Ayo kita sampai shelter. Guys. Lah nyantai ya. Kami lah sampai sejam yang lalu. Ini udah sampai di shelter 2 dan teman-teman pada istirahat. Kemungkinan ada leader kami yang lagi sakit kaki, tapi diusahakan, usahanya sangat bagus guys. Tolong support, satu tap-tap, satu mawar, satu langkah. Satu paus langsung melompat. Aduh. Oh gila, ini. Oh, sandal. Nak gila. Sandal kita. Ambil banyu. Seperti yang telah kami rencanakan, di shelter 2, kami mengisi ulang air untuk dibawa ke pelataran Dempo, sekaligus untuk persediaan hingga turun besok. Urusan air selesai, istirahat selesai. Saatnya kembali bertarung dengan gravitasi. Kami meninggalkan kenyamanan shelter 2 untuk menapaki jalur terakhir menuju pelataran. Matahari mungkin mulai bergeser, tapi semangat kami tetap di titik tertinggi. Tak ada lagi kata lelah, yang ada hanya tujuan yang semakin dekat dengan mata. Jalur berubah total. Kami kini mendaki di atas hamparan akar yang saling mengunci, menciptakan tangga alami yang tak beraturan. Tidak ada lagi tanah datar untuk berpijak nyaman. Yang ada hanya jalinan kayu tua yang memaksa fokus kami tetap tajam. Di sini, salah meletakkan kaki berarti resiko bagi paha yang masih kram ini. Kita udah sampai di longsoran guys. Sebentar lagi kita mencapai puncak Dempo. Lihat longsoran itu. Dan kita harus menuju ke situ lagi. Oke, lanjut. Guys, kita lagi dan berasap. Kita sangat dingin guys. Bed polybed. Kita mau lanjut lagi guys. Di sela langkah, seekor gagak datang menyapa. Hitam, gagah, dan bebas. Sebuah pengingat indah bahwa di sini kami hanyalah tamu di rumah mereka yang masih liar. Di sini kami berhenti sejenak untuk menundukkan kepala, mengirimkan doa dan rasa terima kasih sedalam-dalamnya di makam perintis Dempo. Tanpa keberanian beliau membuka jalan, mungkin kaki kami tak akan pernah sampai sehebat ini menapaki rimba Sumatera. Akhirnya kita mencapai top Dempo guys. Sekarang lagi menunggu teman-teman yang masih di bawah. Oke, kita minum dulu, istirahat, mengistirahatkan kaki juga. Tuh, pelang top Dempo. Masih menunggu teman pendakian guys. Nah guys, ini Asmaul Husna 2 terakhir. Sebentar lagi kita akan sampai, karena Asmaul Husna itu ada 99 guys. Mungkin kita malam ini masak pop mie atau ransum ya. Ikuti terus keseruan kita. Let's go.
bego. Guys, akhirnya guys, sampai kita di pelataran. Lihat, besok kita akan nanjak di situ. Mantap. Dan gue betul-betul sangat bangga sama dia dan mereka. Akhirnya, sampai juga di pelataran Dempo. Meski matahari sudah terbenam, rasa syukur kami jauh lebih besar daripada rasa lelah hari ini. Sungguh indah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Besok kita bareng-bareng naik ke sana. Semuanya harus naik ke sana. Guys, kalau kita udah sampai di sini, berarti kita sudah sampai di pelataran Dempo. Mari. Check it out. Nah, Tuh, boleh di zoom. nih Bung. Mencapai kau. Kasih komentar. Pelang ini idealnya itu di depan. Karena apa? Di tempat registrasi. Karena sulit mencapainya. Terpaksa harus muncak. Untuk foto di sini. Iya. Saatnya kami mendirikan tenda dan mulai memasak. Kami butuh asupan energi besar untuk mengganti setiap tetes keringat yang terkuras habis di jalur tadi. Guys, kita lagi masak. Nah, Jadi kegiatan kita hari ini memasak kampung. let him cook. Let him cook. Masak apa, King? Masak ransu. Kemudian, setelah makan, kesadaran saya pun hilang. Tak tahu lagi jam berapa saya mulai berlayar ke Pulau Kapuk karena saking lelahnya.